Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dengan NIM 191221030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review dari analisis rencana strategis RSUD Dr. Suroto Ngawi pada tahun 2016 sampai 2021. Nah, apa aja sih yang bakal saya bahas di video kali ini, yaitu meliputi profil singkat Renstra RSUD Dr. Suroto Ngawi, analisis Renstra, usulan perbaikan, dan juga kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu mengenai visi dan misi dari RSUD Dr. Suroto Ngawi sendiri. Yang pertama ini visinya menjadi rumah sakit yang ramah, bermutu, terpercaya, dan mampu mewujudkan fungsinya sebagai pusat pelayanan, pendidikan, dan juga penelitian. Kemudian, untuk misinya yaitu mewujudkan kinerja petugas rumah sakit yang ramah, santun, dan memberi kemudahan dalam proses pelayanan, mewujudkan penyelenggaraan kesehatan yang bermutu, memuaskan, dan terjangkau semua lapisan masyarakat dengan sumber daya manusia yang profesional, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai, mewujudkan pelayanan administrasi manajemen yang profesional, mewujudkan rumah sakit yang indah, tertib, dan aman dalam rangka menciptakan rumah sakit yang berwawasan lingkungan, serta meningkatkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan profesional dalam pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu sasaran dan target utama dalam Renstra RSUD Dr. Suroto ini. Untuk sasarannya yaitu meningkatkan mutu layanan rumah sakit. Nah, di sini dapat diukur dengan indikator BOR atau Bed Occupancy Rate, kemudian menggunakan ALOS, TOI, NDR, dan juga GDR atau Gross Death Rate. Kemudian meningkatkan fungsi rujukan regional. Nah, di sini dapat dengan penguatan kapasitas layanan spesialis dan juga subspesialis. Yang ketiga ini ada pengembangan SDM kesehatan dengan meningkatkan jumlah tenaga medis, pelatihan berkelanjutan, dan sertifikasi kompetensi. Yang keempat, peningkatan sarana dan prasarana. Nah, untuk peningkatan sarana dan prasarana ini dapat dengan penambahan ruang rawat inap, alat kesehatan, dan sistem penunjang seperti laboratorium dan farmasi. Serta yang kelima ini ada peningkatan kepuasan pasien. Kepuasan pasien ini dapat diukur dengan survei kepuasan pasien, keluhan yang ditangani, dan SPM atau standar pelayanan minimal. Untuk sasaran ini konsisten dengan kerangka Health System Strengthening WHO yang menekankan 6 pilar utama, yaitu layanan, SDM, informasi, pembiayaan, teknologi, dan juga tata kelola. Untuk ruang lingkupnya sendiri meliputi aspek penunjang medis, keperawatan, administrasi, SDM, sarana prasarana, serta tata kelola rumah sakit. Nah, di sini konteksnya mengacu pada RPJMD Kabupaten Ngawi dan juga RPJMN nasional serta mendukung implementasi JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional sebagai sistem pembiayaan utama. Nah, selanjutnya di sini untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ini ada strength atau kekuatan. Di sini status sebagai rumah sakit rujukan regional. RSUD Suroto ini mempunyai SDM spesialis dan subspesialis yang cukup tersedia. Kemudian sarana dan prasarana medis dasar ini relatif memadai dan status
BLUD memberi fleksibilitas pengelolaan keuangan. Kemudian, untuk weakness atau kelemahannya sendiri ini, data indikator operasional tidak dijelaskan secara detail atau tidak ditampilkan secara detail. Kemudian kelemahan yang selanjutnya yaitu manajemen SDM dari Rumah Sakit Dr. Suroto ini kurang memiliki roadmap jangka panjang, serta pemanfaatan teknologi digital di sini masih rendah, atau penggunaan SIM RS yang belum stabil. Kemudian lanjut ke opportunity-nya atau peluang. Di sini Rumah Sakit Dr. Suroto ini mendapat dukungan kebijakan nasional atau JKN BPJS, kemudian pertumbuhan kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat, dan potensi kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta. Yang terakhir ini untuk threats atau ancamannya, ini adanya persaingan dengan rumah sakit swasta dan juga daerah lain. Kemudian adanya perubahan regulasi dan tarif BPJS yang dapat menjadi ancaman bagi Rumah Sakit Dr. Suroto, serta perkembangan cepat teknologi medis yang bisa membuat fasilitas dari Rumah Sakit Dr. Suroto ini cepat usang. Nah, dari analisis yang sudah ditentukan tadi, terdapat beberapa usulan perbaikan, yaitu dengan memperluas analisis eksternal melalui pendekatan pastel yang meliputi faktor politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan legal yang perlu dikaji agar strateginya nanti lebih responsif terhadap perubahan global dan regional. Lalu menguatkan analisis internal dengan data indikator kinerja rumah sakit, menyertakan data BOR, TOI, ALOS, NDR, GDR, jumlah tenaga per kategori, serta rasio tenaga kesehatan terhadap pasien itu agar lebih objektif. Kemudian, integrasi transformasi digital kesehatan. Nah, di sini untuk integrasinya yaitu dengan menambahkan strategi pengembangan rekam medis elektronik, SIM RS, dan layanan berbasis telemedicine. Kemudian adanya peningkatan strategi SDM. Nah, di sini dengan menyusun roadmap peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan dan kerjasama akademik. Yang terakhir ini usulan perbaikannya dengan penambahan indikator kinerja yang mengukur dampak program terhadap pasien outcome dan kepuasan yang lebih rinci. Nah, dari usulan perbaikan yang diberikan terdapat beberapa rekomendasi strategi yang dapat dilakukan, yaitu dengan strategi diferensiasi layanan. Untuk strategi ini fokusnya pada layanan unggulan seperti jantung, trauma center, dan maternal. Kemudian strategi digitalisasi. Nah, untuk strategi ini meliputi percepatan penerapan SIM RS, IMR, integrasi data pasien. Yang ketiga ini strategi kolaborasi eksternal. Nah, strategi ini dapat mengadakan kerjasama akademik, penelitian, dan jejaring rujukan antar rumah sakit. Yang terakhir ini dengan strategi penguatan tata kelola dengan akreditasi rumah sakit, penerapan standar mutu ISO, dan juga transparansi laporan kinerja. Kemudian, dari rekomendasi strategi tadi, terdapat beberapa saran implementasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan menetapkan KPI atau Key Performance Indicator pada tiap sasaran strategis dengan evaluasi triwulan atau 3 bulan sekali. Kemudian,
membuat tahapan jangka pendek, menengah, panjang. Misalnya, digitalisasi tahap awal ini 2021, kemudian integrasi penuh 2023. Selanjutnya ini yang ketiga, membentuk tim transformasi digital dan mutu yang dapat melibatkan tenaga medis, IT, dan juga manajemen. Yang terakhir, mengadakan program pelatihan SDM tahunan dengan indikator capaian kompetensi. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya rencana strategis dalam RSUD Dr. Suroto Kabupaten Ngawi pada tahun 2016 sampai 2021 ini memiliki fondasi yang baik karena selaras dengan kebijakan nasional dan juga daerah, serta sudah mengidentifikasi peluang dari program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Namun, masih terdapat kekurangan yang berupa analisis eksternal itu masih kurang luas, data internal juga masih sedikit atau minim, serta rendahnya fokus pada digitalisasi dan roadmap SDM dengan perbaikan berbasis data, integrasi teknologi, serta strategi SDM yang berkelanjutan. RSUD Dr. Suroto ini dapat meningkatkan daya saing dan menjadi rumah sakit rujukan regional yang profesional, bermutu, dan berdaya saing. Dengan perbaikan dan penyempurnaan dokumen Renstra ini juga akan memperkuat implementasi strategi yang nantinya dapat mempercepat pencapaian visi misi rumah sakit serta dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan review rencana strategis RSUD Dr. Suroto Ngawi pada tahun 2016 sampai 2021. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.